Mari kita mulai sebuah perjalanan. Kali ini kita akan mencoba memahami batin kita sendiri, bukan dengan menambah teori-teori baru, tapi justru dengan menjernihkan cara kita melihat. Kita akan coba membongkar ilusi pikiran ini, lapis demi lapis, sampai ke intinya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental, pertanyaan yang mungkin jadi alasan kita ada di sini. Mengapa kita menderita? Dan ini bukan pertanyaan untuk bahan diskusi filsafat ya. Ini adalah sebuah penyelidikan langsung ke dalam pengalaman kita sendiri. Dari mana sebetulnya datangnya rasa gelisah, rasa tidak puas, beban yang sepertinya selalu kita bawa kemana-mana. Dan disinilah sepertinya letak inti masalahnya. Kita secara mendasar salah mengenali diri kita. Kita terbiasa berpikir, aku sedang marah, atau aku sedang sedih. Kita merasa ada sebuah aku yang solid yang menjadi pelaku dari semua pengalaman itu. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, yang sesungguhnya ada hanyalah proses. Hanya ada kejadian marah yang muncul, lalu lenyap. Hanya ada kejadian sedih yang datang, lalu pergi. Agar lebih mudah dipahami, coba kita pakai sebuah perumpamaan. Anggap saja hidup yang kita alami ini seperti sebuah film. Kita adalah penonton yang begitu larut dalam ceritanya, sampai-sampai kita lupa kalau kita hanya sedang menyaksikan gambar bergerak di layar. Iya kan? Pengalaman kita sehari-hari itu terasa sangat utuh, mengalir terus-menerus. Aku bangun tidur, aku sarapan, aku bekerja. Rasanya seperti satu cerita yang bersambung. Tapi pada kenyataannya, apa yang terjadi di dalam batin kita adalah ilusi yang diciptakan oleh ribuan bingkai atau frame mental yang berputar super cepat. Pikiran kita dengan sangat lihai menyambungkan potongan-potongan momen ini menjadi sebuah narasi yang kita sebut hidupku. Oke, sekarang mari kita coba lakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan coba memperlambat film ini, kita hentikan putarannya sejenak untuk memeriksa satu bingkai gambar saja. Kita akan lihat apa sih yang sebenarnya terkandung dalam satu momen pengalaman, dalam satu denyut kesadaran. Biasanya, kita merasakan sebuah emosi itu seperti ini. Aku marah. Titik. Rasanya sangat personal, sangat nyata, dan seolah-olah kemarahan itu adalah milik aku. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk melihatnya dengan sangat-sangat jeli, yang terjadi sebenarnya jauh lebih halus dari itu. Yang ada bukanlah sebuah entitas aku yang sedang marah, melainkan serangkaian proses yang muncul dan lenyap begitu saja, tanpa ada pemiliknya. Pergeseran dari melihatnya sebagai identitas menjadi melihatnya sebagai proses, inilah kuncinya. Nah, inilah urutan kejadian yang tersembunyi, yang terjadi dalam setiap momen, dalam waktu yang lebih cepat dari kedipan mata. Contohnya, sebuah suara muncul, klik, kesadaran langsung mencatatnya. Lalu seketika muncul perasaan, dan ini adalah titik paling penting, baru setelah itu pikiran memberi label, misalnya suara bising. Dan, boom, reaksi penolakan langsung terpicu. Semua ini terjadi secara otomatis, bahkan sebelum kita sempat berpikir secara sadar, aku nggak suka suara ini. Ini adalah sebuah mesin reaksi. Mari kita perhatikan lebih dalam mata rantai yang paling menentukan dalam rangkaian ini. Titik di mana siklus penderitaan itu berputar secara otomatis. Karena jika kita bisa menyadari apa yang terjadi tepat di titik ini, seluruh dinamikanya bisa berubah. Jadi, titik krusial itu adalah vedana, atau kita sebut saja perasaan dasar. Penting untuk dipahami, ini bukan emosi yang kompleks seperti cinta, benci, atau cemburu. Bukan. Ini adalah getaran paling mendasar dari sebuah pengalaman bahkan sebelum kita memberinya nama. Apakah ini terasa menyenangkan? Tidak menyenangkan? Atau netral-netral saja? Nah, disinilah letak saklar otomatis yang akan menentukan kemana seluruh pengalaman batin kita akan bergerak selanjutnya. Jadi, ketika sebuah perasaan yang menyenangkan muncul, katakanlah saat kita makan sesuatu yang enak atau mendapat pujian, hampir secara instan, tanpa kita sadari, tanpa kita perintahkan, batin kita langsung bereaksi dengan keinginan atau kemelekatan. Keinginan untuk pengalaman ini bertahan lebih lama, untuk mendapatkannya lagi, dan rasa takut kehilangannya. Disinilah siklus keterikatan itu mengunci kita, seringkali terjadi di bawah radar kesadaran kita. Begitu pula sebaliknya. Ketika perasaan tidak menyenangkan yang muncul, misalnya rasa sakit fisik, kritik pedas, atau rasa frustrasi, saklar otomatisnya langsung mengarah ke penolakan atau kebencian. Kita secara refleks ingin mendorongnya pergi, ingin melenyapkannya atau menyalahkan sumbernya. Dan rantai penderitaan pun kembali berputar.
Lalu, apa dampaknya kalau kita mulai bisa melihat proses ini dengan jernih? Ketika kita bisa membedah pengalaman kita seperti ini, kita bukan cuma jadi paham cara kerja pikiran kita loh, tapi kita mulai melihat kebenaran yang sangat mendasar tentang hakikat realitas itu sendiri. Kebenaran pertama yang akan sangat jelas terlihat adalah anicca atau ketidakkekalan. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setiap pengalaman, tanpa terkecuali, setiap pikiran, setiap perasaan, setiap sensasi, dia muncul hanya ada untuk sesaat dan kemudian pasti lenyap. Tidak ada yang bisa bertahan. Pengamatan ini menunjukkan dengan sangat gamblang betapa tidak stabilnya segala sesuatu. Tidak ada pijakan yang solid. Tidak ada satupun pengalaman yang bisa kita genggam dan pertahankan. Semuanya terus-menerus berubah, seperti nyala api di sebatang lilin. Kelihatannya apinya sama, tapi sebenarnya setiap detik nyalanya adalah nyala api yang baru. Lalu kebenaran inti kedua yang akan terungkap adalah anatta. Kita mulai melihat bahwa semua proses batin ini terjadi dengan sendirinya, hanya karena ada kondisi-kondisi yang memicunya, bukan karena ada aku yang mengendalikannya. Pikiran muncul karena ada pemicu, bukan karena aku memilih untuk berpikir. Ini menyingkapkan fakta bahwa tidak ada diri atau pelaku yang permanen di belakang semua ini. Baik, setelah kita paham apa yang perlu dilihat, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara melihatnya. Ini adalah metode praktisnya, cara untuk menyaksikan realitas ini secara langsung tanpa melalui filter konsep atau teori. Ini pertanyaan yang sangat-sangat praktis, dan jawabannya pun sebenarnya tidak rumit, tapi menuntut sebuah ketelitian yang hening. Jadi, bagaimana kita bisa mempraktikkan pengamatan murni seperti ini? Nah, ini dia instruksinya. Praktik ini bukan tentang duduk diam selama 1 jam lalu setelah itu selesai. Bukan. Ini tentang menjaga kesadaran yang berkelanjutan. Ketika ada suara, ya suara itu objeknya. Ketika muncul pikiran, ya pikiran itu objeknya. Kita tidak pilih-pilih. Dan yang paling penting, kita tidak melakukan apa-apa terhadap pengalaman itu. Jangan ditekan. Jangan dianalisis, jangan diubah. Jangan pula dihakimi, oh ini bagus, oh ini jelek. Tugas kita hanya satu, menjadi seperti cermin. Hanya memantulkan apa adanya tanpa komentar apapun. Lalu, apa hasil akhir dari praktek yang kelihatannya pasif tapi sebenarnya sangat mendalam ini? Hasilnya adalah sebuah kebebasan. Kebebasan yang muncul secara alami tanpa perlu dipaksa. Kebebasan yang lahir bukan dari perjuangan, tapi dari pemahaman yang jernih. Poin ini sangat krusial. Kita sering salah kaprah, kita pikir kita harus berusaha untuk melepaskan kemelekatan. Tapi, justru usaha itu sendiri adalah tindakan dari si aku. Latihan ini menunjukkan hal sebaliknya. Ketika kita melihat dengan sangat jelas dan berulang-ulang bahwa suatu pengalaman itu tidak kekal, tidak bisa dipegang, dan bukan milik kita, pelepasan itu terjadi dengan sendirinya. Otomatis, persis seperti kita refleks menarik tangan saat menyentuh bara api. Kita tidak perlu berpikir, oke, aku akan melepaskan bara panas ini. Tangan kita lepas begitu saja karena kita tahu itu panas. Dan kita akhiri dengan perenungan ini. Seluruh jalan pembebasan ini, pada dasarnya bukanlah tentang mengubah dunia luar agar sesuai dengan kemauan kita. Sama sekali bukan. Ini sepenuhnya tentang menjernihkan lensa persepsi kita sendiri. Karena ketika cara kita melihat sudah menjadi jernih, dunia yang sama persis akan dialami dengan cara yang sangat sekali berbeda. Dengan ringan, dengan lapang, dan dengan kebijaksanaan.